Dalam hidup ini, cuma ada satu hal yang benar-benar pasti buat kita semua, yaitu akhir dari perjalanan kita. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas konsep ajal, sebuah kepastian yang udah ditetapkan, dan gimana caranya pemahaman ini justru bisa bikin hidup kita jadi jauh lebih optimal. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang jujur aja cukup berat dan mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Apalagi kalau kita dengar berita duka. Pertanyaannya gini, kalau aja anak itu nggak pergi berenang hari itu, apa dia tetap akan meninggal? Pertanyaan gimana kalau atau coba aja, itu kan sering muncul dari rasa duka dan bingung ya. Tapi dalam Islam, ada sebuah konsep yang ngasih jawaban mendasar banget yang ngajak kita buat lihat takdir, hidup, dan mati dari kacamata yang beda total. Wajar banget kalau keluarga yang berduka mikir, oh ini semua karena pergi berenang. Tapi teologi Islam justru menantang cara kita mikir soal penyebab itu sendiri. Apa benar berenang itu penyebab utamanya? Atau jangan-jangan itu cuma sebuah kondisi aja? Nah, untuk bisa paham kita harus gali lebih dalam inti dari konsep ini, yang kita kenal sebagai ajal. Anggap aja ini kayak janji temu kita yang udah pasti dan gak bisa di-reschedule sama sekali. Jadi, ajal itu adalah waktu kematian yang udah dipatenkan. Udah fix, gak bisa diubah-ubah. Ini bukan sekedar perkiraan, tapi sebuah titik akhir yang absolut. Kalau waktunya udah tiba, ya dia bakal datang. Gak bakal lebih cepat sedetik, gak bakal lebih lambat sedetik pun. Dan gagasan ini tuh bukan karangan, tapi ditegaskan langsung dalam Al-Quran. Waktu kematian itu bukan sesuatu yang random atau kebetulan, tapi sebuah ketetapan ilahi yang gak bisa diganggu-gugat. Seperti yang bisa kita baca di sini. Artinya, mau kita lari ke ujung dunia sekalipun, janji temu yang satu ini pasti bakal nemuin kita. Gak ada tempat buat sembunyi. Ayat ini ngasih gambaran yang kuat banget ya. Bahkan kalau kita ngumpet di dalam benteng paling aman, paling kokoh pun, kematian bakal tetap datang tepat pada waktunya. Nah, ini nih poin kuncinya. Jadi dalam sudut pandang ini, satu-satunya penyebab kematian itu ya cuma satu. Tibanya ajal. Titik. Penyakit, kecelakaan, atau bahkan tenggelam, itu semua bukan penyebab. Itu cuma kondisi atau ya panggung di mana ajal itu datang menjemput. Jadi penyebabnya tunggal, tapi caranya bisa macam-macam. Konsep ajal yang udah pasti ini, kalau kita pikirin lagi, bakal langsung meruntuhkan beberapa asumsi umum kita soal risiko. Ini nih yang radikal. Artinya, orang yang berjuang di medan perang, sama orang yang kerjanya cuma di rumah aja, ajalnya itu sama-sama udah pasti. Berani nggak bikin ajal jadi lebih cepat? Dan hati-hati juga nggak bikin ajal jadi lebih lambat. Oke, tapi tunggu dulu. Mungkin ada yang langsung kepikiran, loh gimana dong sama hadis yang bilang kalau silaturahmi itu bisa memperpanjang umur? Nah loh, ini kontradiksi atau bukan? Para ulama ngejelasin kalau memperpanjang umur di sini tuh bukan nambahin jatah tahun biologis kita. Maksudnya ada dua. Pertama, hidup kita jadi lebih berkah, jadi waktu yang ada terasa lebih berkualitas dan penuh makna. Kedua, ini soal umur sosiologis. Artinya warisan kebaikan kita, nama baik kita, itu terus hidup dan ngasih manfaat buat orang lain, bahkan lama setelah kita tiada. Jadi kalau kapannya udah dikunci sama Tuhan, satu-satunya variabel yang bisa kita otak-atik ya tinggal bagaimananya. Yuk kita coba hitung-hitungan sedikit. Misal kita dikasih umur 60 tahun. Pernah gak sih kita mikir, itu waktu 60 tahun habis buat apa aja? Coba kita lihat visualisasinya. Coba deh lihat grafik ini. Kaget kan? Kalau umur kita misalnya 60 tahun, itu artinya 20 tahun kita habiskan buat tidur. 20 tahun lagi buat kerja atau sekolah. Wow, itu udah 2/3 hidup kita loh, udah keplot otomatis. Nah, pertanyaannya jadi serius nih. Sepertiga sisa hidup kita pakai buat apa? Dari sepertiga waktu yang tersisa itu, coba kita kurangin lagi buat makan, buat di jalan, buat nonton, buat scrolling. Sisa berapa banyak waktu yang bener-bener kita pakai buat Sang Pencipta? Ini pertanyaan buat kita renungin masing-masing. Jadi, ujung-ujungnya, pilihan yang bener-bener ada di tangan kita itu bukan apakah kita akan mati atau tidak, tapi dalam keadaan apa kita saat dijemput ajal. Apakah kita lagi taat atau sebaliknya? Dan inilah definisi orang cerdas menurut Rasulullah. Orang yang paling cerdas itu bukan yang paling pinter ngitung atau bikin strategi buat lari dari kematian. Tapi dia yang paling sering ingat mati dan paling siap buat kehidupan setelahnya. Terus, gimana caranya biar persiapannya optimal?
Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana kita bisa melipat gandakan nilai dari waktu kita yang super terbatas ini. Orang-orang soleh zaman dulu tuh bener-bener ngerti banget nilai waktu. Coba lihat angka-angka ini. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tasbih setiap hari. Mereka bener-bener nggak mau nyanyain 1 detik pun. Karena mereka sadar betul ajalnya itu pasti datang. Kerennya lagi, Islam itu ngasih kita semacam cheat code atau multiplier effect buat pahala. Sholat jamaah aja pahalanya dikali 27. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, dikali 1000. Dan puncaknya, kalau di Masjidil Haram, pahalanya dikali 100.000. Ini cara ngehack hidup yang singkat biar jadi super maksimal secara spiritual. Dan inilah sambutan terbaik yang bisa kita harapkan. Sambutan buat jiwa yang hidupnya penuh tujuan, yang siap pulang ke penciptanya dalam kondisi paling ridho dan diridhoi. Jadi, pada akhirnya, ajal itu adalah kepastian. Pertanyaannya bukan lagi kapan dia datang, tapi siapkah kita waktu dia datang? Waktu kita ini adalah investasi paling berharga yang kita punya. Pertanyaannya sekarang, mulai hari ini, bagaimana kita akan menggunakannya?